Dia mau keren mah. Oh, gitu tuh. Diisi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Yayus menyambung video saya yang sebelumnya, dimana di video sebelumnya saya berhenti di rumah makan Saung Sawah yang ada di Cihilang, dan kini saya melanjutkan kembali perjalanan, dimana di perjalanan kali ini akan sedikit berbeda dengan perjalanan yang sebelumnya, di dalam artian kondisi jalan, kontur tanah, dan juga tingkat kewaspadaan kita sangat diuji di sini. Seperti Baraya lihat di video ini, jalannya cenderung sangat sempit. Jadi ketika kita bertemu atau berpapasan dengan kendaraan dari arah sebaliknya, kita harus atau wajib memelankan kendaraan kita, bahkan sampai berhenti untuk saling memberi ruang kepada kendaraan yang ada di depan kita untuk melintasi. Selain itu, kondisi jalannya juga dari Cihilang sampai nanti ke Cisewu, sampai ke kantor Polsek Cisewu itu kondisinya cenderung menanjak terus. Jadi selain sempit, kondisi jalannya terus menanjak terus, juga kita harus lebih berhati-hati ketika kita menemukan belokan yang sangat tajam dan kita tidak bisa melihat ke arah depan, apakah di depan ada kendaraan atau tidak. Jadi maksud saya gini, kalau kita di depan ada belokan tapi sebelumnya kita bisa melihat jalur yang ada di depan, kita bisa kita bisa mengetahui, oh di sana ada kendaraan nih yang menuju ke arah kita. Jadi kita akan lebih berhati-hati. Tapi seperti ini, kita tidak bisa melihat di depan ada kendaraan atau tidak, karena memang kondisinya tertutup oleh bukit atau tertutup oleh gundukan tanah. Jadi ya kita harus sering-sering membunyikan klakson biar kita bisa lebih aman lagi atau lebih tenang lagi. Tapi kalau malam sih agak lebih mending karena kita bisa melihat kilatan cahaya dari lampu kendaraan yang ada di seberang kita. Jalur ini sungguh sangat mengasihkan kalau kita berkendara menggunakan sepeda motor. Jalannya cukup memacu adrenalin, berkelok-kelok, suhu atau cuaca juga sangat dingin, adem gitu ya. Terus kita juga disuguhkan oleh pemandangan kiri kanan yang cukup indah, dimana kita bisa melihat banyak perkampungan-perkampungan yang sangat khas perkampungan dari daerah Jawa Barat. GoPro stop recording. Boleh lo Bapak. Beri kayu ayam. Dan juga saya sarankan untuk Baraya yang baru pertama kali melintasi atau menggunakan jalur ini, kepada para penumpangnya disarankan untuk ya mempersiapkan kantong kresek ya. Mungkin ada beberapa penumpang yang tidak terbiasa dengan kondisi jalan yang berbelok-belok, walaupun sebenarnya jalur ini tidak se ekstrim jalur gunung gelap dalam hal berkelok-keloknya, tapi di sini cukup lebih variatif lagi. Selain berkelok-kelok, tapi juga ada turun naiknya di jalur ini. Jadi buat yang baru awal-awal menggunakan jalur ini, saya sarankan ya kalau mau menggunakan minyak angin atau menyiapkan kresek, ya persiapkanlah ya. Ayam 25.000 sak deureut deh. Kabuan. Oh iya, kecepatan rata-rata saya ketika melintasi jalur ini biasanya sekitar 40 km per jam, bahkan kebanyakan sih di bawah 40 km per jam. Apalagi kalau sudah menemukan jalan yang memasuki perkampungan terus agak sempit. Kalau
kondisi jalannya yang agak lengang dan juga cukup lebar, kita bisa akselerasi sampai 50 km per jam. Tapi tidak pernah saya melewati atau melebihi dari kecepatan 50 km per jam. Dikarenakan kendaraan baru kenceng atau baru kita gas juga sudah bertemu lagi dengan belokan atau bertemu dengan kendaraan lain. Jadi 40 km per jam itu cukup kenceng juga untuk di jalur ini. Selain hal yang saya sebutkan tadi, juga kita harus berhati-hati dengan banyaknya warga yang beraktivitas di persis di pinggir jalan, dikarenakan memang tidak ada seperti trotoar atau tidak ada jarak antara bahu jalan dengan perumahan warga. Aya di imah pei. Rek meta buah eta bula kawung pei. Ya, ini yang terlewati ini adalah rumah teman saya ketika masih sekolah di SMP dulu di Kecamatan Pamengpeuk, dan sekarang dia mempunyai istri dan rumah di daerah Cisewu ini. Dan di depan kita nanti ada kantor Polsek Cisewu, dan dari sini jalurnya cenderung lebih menurun ya. GoPro stop recording. Nah, sekarang kita memasuki wilayah Rancabuaya, di mana langsung berubah drastis 100% suasana, suhu, dan juga pemandangannya, di mana tadi kita diperlihatkan atau disuguhkan dengan suasana yang adem, banyak pohon, tapi jalannya sempit, terus turun naik. Tapi setelah memasuki daerah Rancabuaya, suasananya jadi berubah. Hawa atau udaranya cukup panas, terus kontur jalannya atau kontur tanahnya juga cukup rata, terus tidak terlalu banyak pepohonan. Ya, seperti itu memang karakteristik daerah yang berada di pinggir pantai. Tapi sekarang ini saya melihat banyak kemajuan, banyak perubahan juga di Rancabuaya ini, di mana sekarang lebih ramai terlihat. Rumah-rumah di pinggir jalannya sudah semakin penuh. Kalau dulu awal-awal saya melintasi jalur ini masih relatif sepi. Selamat datang di objek wisata Rancabuaya. Nah, yang di depan itu Rancabuaya. Nah, Baraya, dari sini atau dari jalur utama ini, tadi kita keluar dari jalur yang Pangalengan sampai Cisewu dan Rancabuaya. Nah, sekarang ini kita memasuki jalur utama lingkar selatan Jawa Barat yang melintasi dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik sampai ke Pangandaran. Jadi di jalur ini sudah ada bis yang 3/4 yang melayani rute dari Cidaun, Sindang Barang sampai ke Pangandaran juga. Sekarang kita bisa memacu kendaraan dengan cukup kencang dikarenakan kondisi jalannya sangat bagus, juga sangat lebar. Di sebelah kanan kita bisa melihat pemandangan pantai yang jaraknya cuma beberapa atau mungkin 100 meter dari jalan, dimana kita bisa melihat sekarang perubahan yang sungguh signifikan, di mana banyak sekarang dibangun rumah-rumah di sisi kiri dan kanan. Apalagi nanti ini akan dipersiapkan Garut Selatan itu menjadi kabupaten.
di mana salah satu tempat jagoannya ya ini sekitaran Ranca Buaya, Cicalobak dan sekitarnya. Saya yakin beberapa tahun kemudian, beberapa tahun ke depan maksud saya, di sini akan menjadi sebuah kota. Ya setidaknya menjadi daerah yang cukup ramai juga. Dulu saya pertama kali melintasi jalur ini masih jalannya berupa batu-batuan, belum semulus ini. Dulu pertama kali itu saya tahun 2009 melintasi daerah ini, jalur ini. Saya dulu menggunakan jalur dari Ciwidey, Balai Gede, Naringgul, Cidaun dan melintasi ini semua. Tahun 2009 itu kalau gak salah yang masih Gubernur Jawa Baratnya itu Pak Ahmad Heriawan. Nah di sebelah kanan ada objek wisata yang cukup terkenal juga, yaitu Puncak Guha atau orang sana bilang Guha Lalai, di mana di sana ada suatu gua yang sangat dalam dan langsung terhubung ke pantai atau ke air laut, bahkan air lautnya bisa masuk ke gua itu dan di sana banyak kelelawar. Kayaknya lain kali saya akan membuat video perjalanan ketika melintasi Ciwidey, Balai Gede, Naringgul, Cidaun, Jayanti, Ranca Buaya sampai ke Santolo untuk kondisi yang terakhir. Karena yang di video saya sebelumnya itu tahun 2017 atau tahun 2016, di mana kondisinya tentunya sudah sangat berbeda. Dikarenakan waktu itu ada beberapa perubahan juga saya lihat di postingan teman di media sosial, yaitu di mana ada beberapa jalan yang sudah dipapas, yang sudah diperlebar jalannya. Aja ngaina langsung ke sayang lagi. Eta kamarna geus Di video kali ini nanti akan berakhir di Pantai Cicalobak, di mana saya mengambil beberapa footage di Pantai Cicalobak yang merupakan tempat wisata yang menurut saya sih hampir mirip ya dengan daerah yang ada di sekitaran Pulau Bali. Jadi buat baraya yang ingin menikmati jalur ini, ingin menikmati objek wisata yang ada di selatan Kabupaten Garut, silakan baraya bisa datang ke Pantai Santolo, Sayang Heulang, Ranca Buaya, Karangparanye dan sekitarnya. Pokoknya di sini banyak objek wisata yang bagus yang bisa Anda kunjungi.
GoPro stop recording.